Bab 11. Kamu lagi. Apa maumu? Aku sudah bilang jangan menggangguku. Apa kamu tuli? Bentak Hana. Aku hanya ingin membantumu. Aku tidak sengaja melihatmu sedang membawa banyak barang jadi aku mendekatimu. Aku hanya berniat membantumu. Tidak lebih. Brian terlihat sangat serius dengan ucapannya. Hana diam sejenak sambil melihat ekspresi Brian yang sungguh-sungguh hanya ingin membantunya. Okelah. Brian mengikuti langkah kaki Hana sampai di parkiran. Hana yang memarkirkan mobilnya agak jauh sedikit lelah untuk berjalan. Ini mobilmu. Brian menunjuk mobil Hana. Iya? Ada yang salah? Tanya Hana kembali. Seleramu boleh juga sebagai seorang wanita yang terlihat manja. Sekarang pergilah. Terima kasih telah membantuku. Boleh aku mengetahui namamu? Ternyata Brian belum juga menyerah. Sini mendekatlah, aku akan memberitahu namaku. Hana memanggil Brian untuk mendekat yang agak berjarak darinya. Ia cepatlah beritahu. Brian terlihat sangat penasaran. Namaku, aku tidak akan pernah memberitahumu. Hana berbisik ke telinga Brian dan langsung masuk ke dalam mobilnya meninggalkan Brian yang masih diam di tempatnya. Kamu, lihat saja, nanti aku akan mendapatkannya. Brian menghentakkan kakinya karena kesal. Brian, panggil seorang wanita parubaya yang sedang menggendong seorang bayi. Iya ma, tunggu. Brian berlari ke arah mamanya. Sedang apa kamu di situ? Hehehe, nggak penting ma, ayo kita pulang, ponakan om udah gede ya, nanti om carikan tante yang cantik secantik ibumu. Ucap Brian mencium bayi yang ada di gendongan mamanya. Kamu itu seharusnya sudah nikah bukannya masih mencari. Sindiran kecil membuat Brian menjadi terasa kecil di hadapan mamanya. Harusnya mama itu mendukung bukannya malah menjatuhkan harkat dan martabat aku di depan malaikat kecil ini. Brian kembali mencium bayi mungil itu. Kanaya, Hana terbelalak membuka kamar kakaknya kemudian Hana menutup kembali pintu kamar milik kakaknya itu. Mengapa mereka itu selalu saja membuatku kesal, bisa-bisanya mereka berciuman tapi tidak menutup pintu. Apa mereka memang ingin memperlihatkan kepadaku? Hana mengomel di depan pintu sambil menenteng belanjaannya. Mengapa kamu masih berdiri di situ? Sini masuk. Irfan membuka pintu dan terlihat santai sedangkan Kanaya terlihat sangat malu melihat Hana. Lain kali kunci pintunya. Kalian pikir ini di apartemen yang bisa sesuka hati kalian melakukan apapun. Hana masih mengomel di depan mereka. Iya anak cerewet. Apa urusanmu datang ke sini? Irfan duduk di samping Kanaya di tempat tidur sedangkan Hana juga duduk bersama mereka tetapi dia memilih di ujung tempat tidur. Lihat ini, bagus kan? Nanti aku akan memakaikan dia topi ini saat kami berdua berjemur pagi hari. Aku akan membawanya berjalan-jalan ke taman, pergi bermain ke mall dan masih banyak lagi yang akan kami lakukan berdua. Pokoknya kalian tenang saja nanti aku yang akan mengurusnya dan dia akan tidur di kamarku. Hana memperlihatkan satu persatu baju bayi yang dibelinya dan menjelaskan khayalannya yang sudah jauh ke depan. Hana sepertinya kamu sedang sakit, bahasamu bukan seperti orang yang normal. Itu bayi kami, mengapa kamu yang sangat sibuk mengurusnya? Mas biarkan saja dia itu sedang bahagia menyambut kelahiran bayi kita. Seharusnya kamu senang tantenya sangat menyayangi keponakannya. Kanaya berusaha menenangkan Hana yang sudah terlihat cemberut mendengar perkataan kakaknya. Iya, Mas Irfan itu yang aneh. Kalau dia lahir jangan sampai sifatnya seperti ayahnya. Hana melempar baju ke wajah Irfan. Baiklah, itu anakmu kami hanya membuatnya. Kata Irfan sambil tertawa melihat adiknya. Iya memang benar dia akan menjadi anakku. Hana, kalau kamu sudah tidak ada urusan kamu boleh pergi, aku akan dan Kanaya akan melanjutkannya. Baiklah, jangan lupa untuk mengunci pintu. Hana sudah pergi meninggalkan mereka berdua. Sayang maafkan aku, sebenarnya aku tidak ingin membuatmu lelah tetapi sebagai lelaki biasa aku sudah tidak mampu menahannya. Sudah lama kita tidak melakukannya sayang. Irfan menyentuh bibir Kanaya dengan lembut.
Itu sudah kewajibanku sebagai seorang istri untuk melayanimu, Mas. Aku mencintaimu Kanaya, tetaplah berada di sampingku sampai kita menua bersama. Irfan menatap istrinya sangat dalam, malam ini dia merasa ingin memeluk Kanaya dan tak ingin melepaskannya. Entah karena hasrat untuk bercintanya besar atau rasa sayangnya semakin besar kepada Kanaya. Akhirnya dua insan ini kembali bersatu dalam pelukan. Pagi hari di kampus. Kanaya dan Hana sudah tidak magang lagi di kantor karena telah selesai, sekarang mereka kembali ke kampus untuk penyusunan skripsi. Hana selalu mendampingi Kanaya dimanapun dia berada. Ini adalah awal yang melelahkan karena mereka harus mencari dosen pembimbing untuk perbaikan skripsi mereka. Kanaya yang sudah tidak mual dan muntah lagi karena kandungannya sudah memasuki trimester kedua dan perutnya sudah terlihat membuncit semakin membuatnya terlihat seksi. Kanaya, aku akan menunggu di kafe depan kampus setelah kamu selesai dengan urusanmu. Iya, aku akan menemui dosen pembimbingku untuk meminta persetujuan untuk maju ujian minggu depan. Mereka berdua lalu berpencar. Hana dan Kanaya sama-sama memperjuangkan nasib mereka. Kanaya berjalan terlihat menahan pinggangnya dengan sebelah tangannya karena merasa lelah berjalan ke sana kemari. Setelah selesai dengan urusannya Kanaya langsung pergi ke kafe yang berada di depan kampus untuk menemui Hana. Saat Kanaya keluar dari gerbang kampus ternyata Hana sudah berada di kafe tersebut sedang melambaikan tangannya kepada Kanaya dan sebelah tangannya memegang minuman. Kanaya. Hana berteriak sambil tersenyum kepada Kanaya. Kanaya masih berdiri di tempatnya, saat hendak menyeberang jalan, Kanaya sontak memundurkan langkahnya setelah melihat mobil hitam melaju dengan cepat seakan sedang mengincarnya. Mobil itu akhirnya menabraknya hingga tubuhnya terseret jauh dan kepalanya membentur trotoar jalan. Mobil itu langsung pergi meninggalkan Kanaya yang sudah tergeletak dengan bersimbah darah. Hana yang menyaksikan kejadian itu langsung melepaskan minumannya karena terkejut. Badannya gemetar, jantungnya seakan berhenti berdetak sedangkan Kanaya sudah penuh dengan kerumunan orang. Hana tidak mampu melangkahkan kakinya mendekati Kanaya hingga tubuhnya juga ikut rubuh di kafe itu. Ada apa Hana? Aku sedang rapat sekarang, nanti aku akan menelponmu kembali usai rapat. Irfan hendak menutup teleponnya. Ini tentang Kanaya Mas, kata Hana sambil menangis. Kanaya kenapa? Mengapa kamu menangis? Irfan sudah mulai panik dan keluar dari ruang rapat. Kanaya Mas, hiks, hiks, hiks. Tangisan Hana semakin keras. Hana, berhenti menangis dan jelaskan dengan jelas. Bentak Irfan. Kanaya, sedang ada ruang operasi. Dia mengalami kecelakaan. Apa? Hana jangan bercanda dengan ucapanmu. Katakan sekarang, kamu sedang berbohongkan. Katakan Hana. Benar Mas, Hana nggak bohong. Aku ada di rumah sakit Mas. Cepatlah datang, aku sangat ketakutan. Irfan langsung menutup telepon. Irfan memacu mobilnya dengan kencang menuju rumah sakit di pusat kota. Beberapa kali mobilnya nyaris menyerempet kendaraan lain. Pikirannya begitu kacau ketika selesai menerima telepon dari Hana yang memberitahu bahwa istrinya telah mengalami kecelakaan tabrak lari dan kini sedang berada di rumah sakit di pusat kota. Hana duduk berjongkok di lantai menunggu di depan kamar operasi seakan tidak pusing dengan orang yang sedang melihat penampilan yang begitu kacau. Bisa terlihat jelas bekas darah menempel di baju yang dia kenakan. Berulang kali dia mondar-mandir sambil mengirimkan pesan kepada orang tuanya. Hana, teriak Irfan dari ujung lorong kamar operasi. Mas Irfan. Hana memeluk kakaknya sambil menangis. Bagaimana keadaan Kanaya, Han? Aku belum mendapatkan info Mas. Tiba-tiba seorang perawat keluar dari dalam kamar operasi. Irfan langsung berdiri dari tempat duduknya dan mendekati perawat tersebut. Mas, kamu ada di mana? Suara Hana terdengar gemetar dari kejauhan. Saya mau bertemu istri saya, tolong izinkan saya masuk melihatnya. Irfan berbicara sangat tergesa-gesa. Tenang Pak, tenang, istri Bapak sedang dalam proses penindakan.
Standar prosedur kami di sini tidak mengizinkan seseorang mengganggu pasien yang sedang menjalani penindakan. Tunggu sebentar Pak, pasti dokter akan segera menemui Bapak dan akan mengabari kondisi istri Bapak setelah proses penindakan selesai. Berdoa Pak, berdoa yang terbaik untuk istri Bapak. Perawat itu berusaha menenangkan Irfan yang panik dan cemas. Tak lama kemudian, seorang dokter keluar menemui Irfan. Bagaimana keadaan istri saya dok? Dia selamat Pak, hanya saja ia belum sadarkan diri karena mengalami pendarahan di kepala dan kondisi janinnya. Maaf kami tidak bisa berbuat banyak. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menolongnya tapi nyawa calon bayi Anda tidak bisa diselamatkan. Irfan menangis, Hana pun ikut kembali menangis. Bisakah aku bertemu dengannya sekarang Pak? Irfan bertanya. Belum bisa Pak, kami akan memberitahu Bapak jika semua telah selesai dilakukan. Hana, Irfan. Panggilan dari maminya membuat mereka berdua berlari ke arah maminya dan memeluk erat tubuh maminya. Sabar nak, mengapa ini bisa terjadi Hana? Mami kan sudah bilang kamu harus berada di sisi Kanaya dan jangan pernah meninggalkannya, ucap maminya. Ini semua salahku Mi. Seharusnya aku menjaganya dengan baik, kata Hana. Ini semua bukan salahmu Hana, tapi ini salahku, seharusnya aku menjaganya. Sebagai suami aku sering meninggalkannya, aku hanya sibuk bekerja, aku tidak punya waktu untuk mengantar dia memeriksakan kandungannya bahkan aku tega membiarkannya pergi sendiri ke kampus dengan keadaan hamil. Mami, aku sangat menyesal mengapa aku begitu bodoh. Irfan berjongkok dan memegang rambutnya karena frustrasi. Sudah, jangan saling menyalahkan. Mari kita berdoa yang terbaik untuk Kanaya. Papinya berusaha menenangkan anak-anaknya. Papi sudah menyuruh polisi untuk melacak mobil yang menabrak Kanaya. Polisi sudah berjaga untuk memeriksa semua kendaraan yang akan keluar kota jadi pelakunya tidak akan pergi jauh-jauh dari sini. Aku juga sudah menyuruh orangku untuk membantu melacak keberadaan pelakunya Pi. Aku tidak akan membiarkan dia lolos. Ucap Irfan sambil mengepal kedua tangannya. Bagaimana keadaannya Bu? Irfan yang baru tiba dari kantor langsung menghampiri Kanaya yang sampai saat ini belum sadarkan diri di ruang ICU. Belum ada perubahan nak. Ibunya Kanaya datang menemaninya setelah Irfan menelponnya. Maafkan aku Bu, aku tidak bisa menjaga Kanaya dengan baik. Aku akan menghukum diriku jika terjadi sesuatu dengannya. Aku sangat mencintainya Bu, dia satu-satunya wanita yang bisa membuatku bisa bangkit dari keterpurukanku selepas Feli mengkhianatiku. Irfan kembali menangis di hadapan ibunya Kanaya dan hanya bisa melihat Kanaya dari jendela kaca. Ibu sangat mengerti perasaanmu nak, tapi kita hanya bisa berdoa semoga keajaiban bisa datang menghampirinya. Ibu juga sangat bersalah kepada Kanaya, ibu tidak bisa menjadi ibu yang baik untuknya. Ibu selalu mementingkan keinginan ibu tanpa menyadari kalau Kanaya terluka dengan itu. Aku seharusnya menyadarinya dari dulu, sekarang ibu tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain menyesalinya. Padahal dia adalah anak ibu satu-satunya tapi mengapa aku begitu tega memperlakukan dia seperti ini. Ibunya Kanaya menangis sampai dadanya terasa sesak melihat anaknya yang tak berdaya dengan di tubuhnya terpasang beberapa alat medis. Aku akan terus berdoa Bu, aku janji jika dia sembuh aku tidak akan membuatnya menangis lagi karena aku. Irfan masih meneteskan air matanya. Kanaya aku berharap aku sedang bermimpi saat ini, aku ingin saat aku bangun dari mimpi burukku ini kamu sedang berada di sampingku memegang tanganku dengan erat dan berkata kepadaku, aku ada di sini Mas, masih setia menemanimu jadi pernah takut untuk merasa sendiri lagi. Irfan masih menatapnya berusaha setegar mungkin menghadapi kenyataan ini. Tring, tring, suara nada telepon Irfan memecahkan lamunannya. Iya halo, sudah ada kabar siapa pelakunya? Suara Irfan berbicara kepada orang yang ada di dalam telepon. Kami sudah menangkap pelakunya Pak, tetapi ternyata pelaku utamanya bukan orang ini. Orang ini hanya preman yang dibayar untuk melakukan eksekusi. Kami masih mendalami kasus ini untuk menggali semua informasi untuk mendapatkan data pelaku utamanya. Ucap polisi itu.
Baiklah Pak, terima kasih atas kerjasamanya. 1 jam lagi aku akan berangkat menemui pelaku tersebut. Irfan menutup teleponnya. Aku akan membuatmu hancur berkeping-keping dan jangan harap keluargamu bisa hidup bebas di kota ini. Gumam Irfan kesal dalam hati. Ibu, aku akan pergi ke kantor polisi sekarang. Ada telepon dari kantor polisi memberitahu pelakunya sudah ditemukan. Sebentar lagi Hana akan datang ke sini untuk menjenguk Kanaya. Jika ada perkembangan dari Kanaya mohon hubungi aku. Irfan menyalami tangan mertuanya dan beranjak pergi. Iya nak, pergilah. Irfan pergi meninggalkan Kanaya yang masih terbaring tak sadarkan diri. Saat Irfan hendak pergi ternyata Hana sudah tiba. Mas, mau kemana? Tanya Hana. Aku akan pergi ke kantor polisi Han, aku titip Kanaya. Irfan langsung bergegas pergi padahal Hana masih ingin bertanya tentang perkembangan kasus penabrakan Kanaya. Mas, aku berharap kamu bisa sabar melewati ini semua. Kisah cintamu begitu menyedihkan. Hana masih menatap belakang kakaknya yang sudah pergi meninggalkannya. Hana, mengapa kamu berada di sini? Suara laki-laki memanggilnya dari belakang. Hana membalikkan badannya melihat laki-laki tersebut. Kamu. Hana terkejut melihat laki-laki itu. Kamu lupa namaku. Ucap laki-laki itu sambil tersenyum kepadanya. Bukan, maaf aku hanya terkejut melihatmu. Sedang apa kamu di sini Rei? Hana masih belum percaya jika Reinan sedang berada di depannya. Seharusnya aku yang bertanya kamu sedang apa di sini Hana. Kalau aku sedang praktek di rumah sakit ini. Aku sedang menemani Kanaya. Hana terlihat gugup. Kanaya, di mana dia? Aku ingin bertemu dengannya. Boleh kan, please Hana, sebentar saja. Di mana dia Hana? Tanya Reinan setelah mendengar Kanaya sedang berada di rumah sakit itu. Kanaya ada di dalam ruangan itu. Hana menunjuk ruangan perawatan Kanaya. Tapi itu kan ruangan untuk pasien, tidak mungkin. Kamu pasti membohongiku kan? Reinan tahu pasti itu ruangan apa, karena dia seorang dokter pasti mengetahui semua ruangan perawatan untuk pasien. Benar Reinan, itu nyata. Ucap Hana dengan lemas. Reinan menatap Kanaya, Kanaya aku sangat mencintaimu sampai kapanpun, walaupun saat ini aku tahu kamu sudah memberikan hatimu kepada suamimu. Tidak ada wanita yang bisa menggantikan posisimu dalam hatiku. Tring, tring. Nada telepon Reinan memecahkan lamunannya. Terlihat Reinan sedang berbicara dengan seseorang. Hana, aku ada urusan mendadak, besok aku akan datang mengunjungi Kanaya lagi. Reinan sudah melangkah pergi tapi dia kembali lagi ke tempatnya semula sambil menatap Kanaya beberapa menit. Hana yang bingung melihat Reinan kemudian mendekati Reinan. Reinan, aku tahu kamu sangat mencintainya. Tapi aku tidak akan membiarkan kamu merebutnya kembali dari Mas Irfan. Mereka sudah saling mencintai jadi aku berharap kamu bisa melepaskan perasaanmu kepadanya Rei. Ini demi kebahagiaan Kanaya karena mustahil bagi Kanaya untuk kembali kepadamu. Hana mempertegas perkataannya kepada Reinan. Aku tidak bisa menjaminnya Hana, aku juga masih sangat mencintainya, jadi biarkan waktu yang akan menjawab Kanaya akan menjadi milik siapa. Reinan pergi meninggalkan Hana yang masih tercengang dengan perkataannya. Dasar kau, apa dia itu tidak pernah merasa bersalah kepada Kanaya, karena ulahnya Kanaya hampir putus asa dengan hidupnya sampai dia rela mengorbankan perasaannya untuk menikah dengan Mas Irfan. Tapi untung saja sekarang Kanaya mendapatkan orang yang baik walaupun Mas Irfan belum bisa menjadi laki-laki yang sempurna baginya. Kata Hana dengan kesal. Seorang dokter muda berjalan mendekati Hana. Hana bisa melihat pria dengan postur tinggi itu berjalan ke arahnya dengan tersenyum melihatnya dari kejauhan. Kamu seorang dokter, kata Hana. Aku sudah bilang pasti kita akan bertemu lagi. Sekarang aku boleh mengetahui namamu. Kata Brian yang belum menyerah untuk mendapatkan nama Hana. Hana, ibu mau pulang dulu ya, tolong jaga Kanaya. Ucap ibunya Kanaya yang terlihat kelelahan mendampingi Kanaya. Iya bu hati-hati.
Hana berdiri di depan pintu kamar Kanaya dirawat sambil melambaikan tangannya. Oh, sungguh sulit mendapatkan namamu. Ternyata namamu Hanaya. Brian tersenyum. Hei, jika kamu sudah tidak urusan sana pergi. Bukannya kamu sangat sibuk melayani pasienmu. Kamu semakin cantik bila marah. Gombal Brian. Aku tidak suka orang lain memandangku seperti itu. Hana melihat sinis dengan alisnya terangkat menatap Brian. Oke, baiklah aku akan pergi. Tapi tunggu, kamu sedang apa di sini? Tanya Brian. Bukan urusanmu. Jawab Hana sinis. Baiklah Hana, aku akan pergi. Tapi mengapa kamu berdiri di depan kamar Nona Kanaya?